Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setiawibowo dari kelas 3F Teknik Informatika dengan NIM 225337717. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 dari mata kuliah Jaringan Komputer Dasar. Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Tujuan lapisan fisik, karakteristik lapisan fisik, kabel tembaga, kabel UTP, kabel serat optik, media nirkabel. Koneksi fisik, baik menyambung ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain. Sebelum komunikasi jaringan apapun dapat terjadi, sambungan fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi nirkabel dengan menggunakan gelombang radio. Lapisan fisik. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit-bit yang membentuk bingkai lapisan data link melintasi media jaringan. Lapisan ini menerima frame lengkap dari lapisan data link dan mengodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Bit yang dikodekan yang terdiri dari bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Karakteristik lapisan fisik, standar lapisan fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 bagian fungsional: komponen fisik, pengodean, dan sinyal. Bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas di mana suatu media dapat membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam kilobyte per detik (kbps), megabyte per detik (mbps), atau gigabyte per detik (gbps). Terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth antara lain latensi, hasil bagus. Kabel tembaga. Karakteristik kabel tembaga. Jenis tembaga. Ada 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan: kabel twin pair UTP tanpa pelindung, kabel pasangan perplin STP terlindung, terus ketiga kawat koaksial. Pasangan terplin tidak berpelindung UTP. Kabel outplin UTP adalah media jaringan yang paling umum. Kabel UTP diakhiri dengan konektor RJ45. Pasangan terplin terlindung STP. Pasangan terplin pelindung STP memberikan perlindungan kebisingan yang lebih baik daripada kabel UTP, namun dibandingkan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Seperti kabel UTP, STP menggunakan konektor RJ45. Kawat koneksi. Kabel koneksi atau disingkat coax mendapat namanya dari fakta bahwa ada 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama. Kabel UTP. Properti kabel UTP. Ketika digunakan sebagai media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel
tembaga berkode warna yang telah dipilih menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Ukurannya yang kecil dapat menguntungkan saat pemasangan. Standar dan konektor kabel UTP, yaitu jenis kabel, panjang kabel, konektor, pemutusan kabel, metode pengujian kabel. Kabel UTP strategis dan crossover. Kabel serat optik. Sifat kabel serat optik. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mengirimkan sinyal dengan redaman lebih sedikit dan sepenuhnya. Kabel terhadap EMI dan RFI serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan di 4 jenis industri: jaringan perusahaan, fiber to the home, jaringan jarak jauh, jaringan kabel bawah laut. Konektor serat optik. Konektor serat optik mengakhiri ujung serat optik. Berbagai konektor serat optik tersedia. Media nirkabel. Properti media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Ini adalah beberapa keterbatasan nirkabel: area cakupan, interferensi, keamanan, media bersama. Jenis media nirkabel yaitu pengodean data ke sinyal radio, frekuensi dan kekuatan transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, desain dan konstruksi antena. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Tujuan lapisan fisik, karakteristik lapisan fisik, kabel tembaga, kabel UTP, kabel serat optik, media nirkabel. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.